Cukup rame ya Om ya kunjungan museum di hari Sabtu ini. Tuh ya, iya. Nah, Ini sekarang ini kita ada di ini Mas, Kereta depan. Narnia. Ya, ini kereta kencana Mas. Sekilas bentuknya kayak ini ya, Iya. kayak di film-film Film-film Disney. Cinderella barang itu ya. Iya. Ini adalah Kiai Gerudo Mas. Ini kereta yang digunakan dulu semasa Sunan Pakubono yang kedua. Yang istimewa dari ini sebenarnya penariknya Mas kalau menurut saya. Penariknya apa Om? Kalau biasanya kan kuda ya, Iya. tetapi kalau ini itu kerbau. Kerbau. Karena Keraton Solo itu selalu identik dengan kerbau yang berwarna putih itu, kerbau bule. Salah satunya itu, karena kebo bule sendiri itu sudah ada dihadiahkan dalam tanda kutip itu saat pemerintahan Sunan Pakubono yang kedua Mas. Tapi kenapa jadi kerbau sih Om yang di ini? Di ininya ya, nanti ada ceritanya Mas. Nanti kita akan lihat yang di sudut sana ya sana. nanti ya? Iya. Ini kenapa kok pakai kerbau Mas? Karena kalau kuda waktu itu jalannya nggak stabil karena kenceng banget, sehingga kalau ditarik 8 kerbau waktu itu, jadi jalannya lebih pelan, lebih stabil. Lebih ini ya nggak gelonjang. Nggak ngelunjang, karena ini kan rodanya beda ya. Iya. Depan sama belakang kan berbeda, jadi jalannya itu gluduk gitu. Ini apa emang dengan apa konstruksi yang seperti ini emang tetek Om kayak gini? Kayak Iya. nggak gliut Iya, ini gitu. memang kalau semuanya besar di depan atau kecil di semuanya itu malah nggak stabil Mas. Tapi justru seperti ini jadi stabil, tapi kecepatannya, batas kecepatannya ada maksimalnya. Sehingga ditarik oleh kerbau. Jadi biar Yang nggak lebih begitu kencang-kencang banget lah ya. yang biar tidak lebih kencang gitu Mas. Ini secara auranya memang biru Mas, biru dan putih. Dan kalau kita lihat lebih ke dalam itu memang beliau Sunan Pakubono kedua itu tertinggal secara residual energi yang sangat positif. Jadi kalau kita masuk ke sini tenang bawaannya Mas. Dan ini khas Eropa banget Mas memang. Karena ada lambang di sini. Mungkin nanti ini ya kamera bisa ngambil visualnya ya. VOC. Ada lambang VOC. VOC singkatan apa Mas? Bentar. Itu pelajaran saya di kelas 4 atau 5 SD 5 atau SD. SMP ya itu jangan-jangan ya. Saya lupa. Di kelas 5 sama SMP kelas 2. Ya saya cuma tahu belakangnya aja, Kampanis. Company. Itu sebenarnya V itu adalah Vereniging. O-nya itu Oost Indies Company. Nah, Indis. Ya. Jadi Iya. Vereniging Oost Indies Company atau Kongsi Dagang Hindia Hindia Belanda. Belanda. Iya. Jadi ini memang hadiah ya Mas ya dari Amsterdam waktu itu. Oh, ya dia langsung dari Iya. dari pemerintah ini. Pemerintah kolonial, dan ini kan di depan ada corak Iya sih. sinyo ya Mas, Iya. sinyo Belanda ya. Ini laki-laki gitu. Punya pasangannya Mas ini sebenarnya di Oh, Jogja, di Keraton Jogja. Pasangan itu keretanya maksudnya. pasangan kereta. Itu Kanjeng Nyai Jimat. Disebut Nyai karena patung yang ada di depan ornamennya itu perempuan, noni Belanda. Kalau ini kan sinyo Belanda. Tapi Pak, antara pasangan ini mereka pernah jalan berdampingan apa belum? Hampir. Kasihan banget ya. Iya, hampir maksudnya Diciptakan berpasangan tapi tidak jalan berdampingan. hampir dekat, tapi kan karena perjanjian Giyanti dipisahkan Mas akhirnya. Dan satu ada di Jogja, yang satu ada di Solo. Oh, Kiai Gerudo itu dia nama keretanya. Nama ini? keretanya, iya, Saya kira Gerudo. Kiai Gerudo itu nama penariknya. malah. Bukan Mas, Oh, bukan. ini kutsir kalau di depan. Jadi kuts itu kereta ini, keretanya semua, itu dalam bahasa Belanda disebutnya kuts. Kutsir itu sopirnya Mas, kusirnya. disebutnya kusir. Jadi. Tapi untuk menjadi kusir raja-raja pada zaman dahulu itu sembarang orang nggak sih? Enggak Mas, harus menjalani Harus ada beberapa. lelakunya juga ya? Iya, salah satunya kan Gerudo ya, biar tidak tergesa-gesa, biar tidak terkena kuda gitu. Salah satunya itu. Tapi memang sedikit cerita ya teman-teman semuanya tentang apapun yang ini berbau tentang kerajaan, Kasunanan atau apa, memang bahwasanya sekecil apapun hal yang dilakukan itu selalu ini ya, Berdampak. enggak lelakunya juga Lelakunya panjang, panjang, gitu ya. Kemarin ada apa, ada Menjadi apa, seperti kayak individu pilihan ya Mas gitu. Iya. jadinya ya. Bahkan katanya yang di keraton ini buat nembang pohon aja itu enggak sembarang nembang Iya. gitu. Harus ada lelakunya juga Iya. katanya. Bahkan kalau kita lihat di depan kan ada ini batang-batang yang masih tertinggal ya. Itu bukan berarti terus ditinggal di situ, Iya. tetapi harus ada peringatannya, kemudian prosesinya, harus izin sinuhun dulu, waktu hari perhitungannya yang tepat kapan. Iya. Jadi tidak sembarangan. Mungkin beberapa orang melihat loh kok ini masih terbengkalai, belum Kok dibersihkan. berserakan, kotor gitu. Iya. Sebenarnya ada hitungannya teman-teman semuanya Enggak sembarangan enggak gitu. sembarangan. Termasuk nanti ngecatnya kapan semuanya gitu. Kita ke sana Mas Genta, di sana. Ini pertanyaan iya, terakhir ini apakah ini masih bentuk asli Om atau bentuk udah asli. ini? Iya, saya melihat ini masih bentuk asli semua. Iya.
Ditarik oleh berapa kerbau tadi? Lupa. 8. Delapan kerbau. 8 ya. 8 Kalau kerbau. diibaratkan berarti kayak kereta kencana ya berarti ya? Iya, Narnia, bener bener saya menghadap bilang ke Narnia sana. bener berarti. Iya, di kereta kencana di era tahun 1700-an Mas ini. Udah hampir 250 tahun loh Mas usianya ya. Udah tua banget dari tahun Diisi oleh 1745. sang raja sendiri. Iya. Raja dan terkadang juga bersama permaisurinya. Ya. Mas Genta, kita lanjut ke sana. Di sana energinya lebih besar. Jadi menjadi penutup dari serangkaian kita berkunjung ke Museum Karaton Kasunanan Surakarta. Ya. Ya Mas, kita Siap, Om. sana. Oke Om, ini sekarang kita sedang berada di depan ini ya, dua lukisan yang dari sini bisa dilihat sangat-sangat ramah, sangat gagah. Iya. Dan kalau dilihat dari sini, sepertinya adalah raja termasyhur dari Keraton Solo ini. Solo Ya. ya. Ini beliau Sinuhun Pakubuwono ke-10 Mas, dan ini permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Iya. Iya. Jadi beliau ini kalau kita lihat kan ini ya Mas ya, ageman lencana dan tanda kehormatan, bintang kehormatannya banyak ya. Jadi dahulunya ini Mas, beliau memang sengaja memperbesar badannya. Jadi biar semua lencana ini bisa dipasang gitu. Ini kalau kita nyun sewu nggih, kalau lihat ke beliau ini seperti menatap kaki kita Mas. Iya. Dan ini disebut dengan lukisan 1000 pandang. Jadi kita mau bergeser ke sini juga sama, diikutin. Nih. Kemanapun ini Mas, kalau kita di sini pun juga seperti diikutin, coba sini. Iya kan? Berbaliknya ke kita. Kalau mah dilihatin sama yang permaisurinya. Iya, sama Mas. Dari sini. Sebenarnya ini kenapa disebut lukisan 1000 pandang? Itu tidak ada berkaitan dengan hal mistis, tetapi berkaitan dengan ilusi optik. Ya, perspektif cara Ya, dia melukisnya. secara gambar kayak 3D itu loh Mas, melihatnya kemana. Jadi ini memang salah satu keistimewaan dari para pelukis-pelukis zaman dahulu. Dan bahkan sebelum melukis juga harus berpuasa, harus Ya, itu. bersemedi. Kembali lagi kalau kita bicara tentang yang namanya kerajaan atau kesultanan pasti selalu ada ininya ya. Iya. Selalu ada lelakunya lah. Jadi mau menjadi melakukan hal sebuah sekecil mahakarya. apapun. Iya. Tapi emang bagus ini sih. Kayak punya nyawa tersendiri gitu. Iya Mas, iya kan Mas, kalau kita ngelihat gini. Bahkan sampai kayak jariknya juga kayak hidup gitu loh. Iya Mas, Nggak usah besar-besar, lebar-lebar. tanya dulu lah sampai jariknya Ininya dulu apa aja. Mas, seperti Lekuannya. lekuannya, wirunya gitu ya. Tapi emang kalau boleh tahu, Sri Sultan Pakubuwono X ini dia meninggal tahun berapa sih? Nggak tahu. Bulan Februari 1939. Oh, udah cukup Iya. lama juga berarti. Dan itu di belakang keraton Mas, di alun-alun selatan, itu ada kereta untuk dulu mengangkut jenazah dari Sunan Pakubuwono yang ke-10 gitu. Ya nanti akan kita datengin habis ini, yang kita lihat. Jadi ada ceritanya Mas, bahkan beliau memiliki kereta pesiar sama kereta jenazahnya, jadi sendiri. Keren sih ya. Ini Lalu nih ada satu objek Iya. lagi. Oke, ini apa nih Om? Ini hampir seperti saya ini ya, saya kalau boleh ini Iya. sama kayak ini ya, banteng. iya, Bukan banteng. bukan Mas, ini tanduk Kiai Slamet Mas. Yang apa? Tadi kita bahas itu tentang Kebo Bule. Kalau nggak salah, saya pernah mendengar dari cerita-cerita dari televisi masa lalu, Kiai Slamet itu merupakan ini ya Om ya? Sosok Pusaka. yang- pusaka? Iya. Bukan dari kerbau ini sendiri, Iya. kerbau yang dituakan bernama Iya, Kiai Slamet gitu? iya. Sebenarnya ini kita ambil dari masa Sinuhun Sunan Pakubuwono yang ke-10 Mas. Jadi dahulunya Sinuhun sendiri itu setiap malam Selasa dan malam Jumat Kliwon itu mengkirapkan pusakanya di kawasan Baluwerti. Jadi di kawasan keraton ini, di kawasan Baluwerti. Saat pengkirapannya itu biasanya pusaka Kiai Slamet ini akan diiringi Mas oleh kerbau-kerbau bule. Yang kemudian karena sering mengiringi, bahkan setiap perayaan malam satu suro, kerbau-kerbau bule ini kemudian disebut dengan kerbau Kiai Slamet. Sejatinya sebenarnya Kiai Slamet itu pusakanya Keraton Kasunanan Surakarta. Tetapi karena diiringi, maka kerbau-kerbau ini dipusakakan juga, ditetuakan juga menjadi kerbaunya Kiai Slamet gitu Mas, kerbau Kiai Slamet gitu.
Dulu sering masuk di televisi sebenarnya ini sih. Tapi apakah sekarang tradisi-tradisi seperti ini masih ada masih Iya, dilakukan juga? iya masih ini setiap malam satu suro sekarang Mas. Bahkan beliau ini menjadi ujung dari pengkirapan itu. Dan nanti semoga kita diberikan kesempatan sewaktu malam satu suro kita meliput untuk prosesinya Mas. Jadi Boleh lah ya. iya, kemarin Kanjeng juga sudah mengizinkan kita kok nanti kalau ada acara. Jadi ini di depan Mas, dan orang menganggap Kiai Slamet itu seperti berwibawa gitu dan dimuliakan gitu Mas sampai hari ini gitu. Mungkin ini ya Om ya, yang bisa kita kunjungi dari Iya. museum ini mungkin ya. Iya. Nah, yang lain kan ini koleksi kerajaan aja kayak gitu. Iya. Dan sedikit ini Mas kalau mungkin menjadi pertanyaan perbedaan keraton dengan karaton. Sebenarnya penyebutan yang tepat itu karaton dari kata karatuan. Jadi keraton itu sebagai tempat tinggal seorang raja atau ratu yang pertama. Yang kedua pusat dari budaya itu sendiri. Kalau di sini pusat budaya Jawa dan menjadi pepundhen dari kejawen. Kemudian juga sebagai sebuah dinasti Mas. Dan kalau kita lihat kan bangunan keraton ini kan spesial dan unik ya Mas. Iya. Arsitekturnya ini sebenarnya perlambang dari perjalanan hidup manusia dari lahir sampai wafat itu semuanya ada tercermin atau tergambar dari lekukan-lekukan desain arsitektur di keraton. Itu sih Mas intinya. Terus Ya. kita lanjut perjalanan lagi ya. Mungkin Ya. habis ini kita mau keluar dari area ini keraton, kita akan mengunjungi yang ada Alun-alun di kidul. alun-alunnya Iya. yang masih banyak meninggalkan beberapa objek-objek yang bernilai historis juga di sana. Mungkin nanti akan seperti apa, kita lanjutkan perjalanannya aja nanti di sana. Iya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di alun-alun Kidul, Kidul, Keraton Surakarta. Kasunanan Ya. Surakarta. Siap. Ini kereta jenazah Susuhunan Pakubono ke-10. Jadi saat mau dikembalikan ke Solo pun itu juga mengalami banyak tanda kutip permasalahan dan perlu banyak sekali sajen.